Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya. Kali ini kita lagi ada di lingkungan gedung DPR RI ya. Memang masuknya itu sudah seperti menyaring teroris. Padahal kita kan di negeri sendiri ya. Tapi kok katanya gedung rakyat, wakil rakyat, tapi kok susahnya minta ampun masuk ya. Nah, Bung Daeng, nah, ini menyikapi tentang pagar laut yang lagi rame nih, Bang. Iya. Dan Abang juga punya tulisan yang cukup menarik ya tentang kerusuhan dan memicu kalau Pak Prabowo tidak bertindak ini memicu kontroversi atau memicu kerusuhan anti etnis ya. Nah, itu. Gimana Bang nanggap ini, Bang? Dan luar negeri bahwa ini menjadi kekhawatiran saya juga. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa ini, kerusuhan rasial yang melibatkan teman-teman, apalagi etnis Tionghoa, ini sering terjadi. Karena kenapa? Monopoli ekonomi yang hari ini dilakukan oleh oligarki dan wali Sunda Naga, ini sudah nyata terlihat bahwa setelah terjadi kerusakan secara sosial, politik, dan hukum. Ini kenapa? Ya karena ya pejabat-pejabat kita dan aparat keamanan kita ini bisa dibilang terlibat dalam banyak hal terkait masalah penyuapan-penyuapan kepada aparat oknum-oknum pejabat dan aparat keamanan kita. Sehingga sering nyata kita lihat setiap ada agenda-agenda, proyek-proyek yang mereka kerjakan dalam hal baik itu penggusuran tanah-tanah rakyat segala macam, itu selalu di-backing oleh aparat keamanan. Dan ini tentu saja sangat tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi dan pengejawantahan daripada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harusnya semua pihak mau merubah diri, ya kan, termasuk daripada Aguan sendiri maupun Antoni Salim ya, dalam hal ini Sedayu Group. Jangan mentang-mentang dia uangnya banyak apa segala macam, ini berbuat seenaknya di negeri ini. Ini yang berbahaya sekali karena beberapa hari yang lalu itu sudah terjadi tuh kebakaran di Plaza Glodok. Ini awalan-awalan yang menurut saya benih-benih yang apalagi ini bisa setiap saat akan meledak karena penggusuran tanah, perampasan tanah lain tidak hanya terjadi di Tangerang, Banten misalnya, itu terjadi juga di Rempang, di Kalimantan Barat, di Laut Bekasi ada. Di Laut Bekasi kemarin ada lagi yang Pegarin Laut, kemudian di mana lagi ini? Di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, ya kan? Ini sedikit demi sedikit secara keseluruhan seluruh Indonesia ini akan menjadi marah lah mereka ini dengan situasi seperti ini. Menuntut keadilan ke DPR-nya bungkam. Iya. Menuntut ke mana instansi-instansi terkait masalah kepentingan bungkam. Contohnya saja persoalan PIK 2 ini. Berapa jenderal-jenderal yang duduk di kabinet Prabowo yang bicara cuma Pak Prabowo gitu loh. Kemana Menko Polhukamnya yang jenderal juga? Kemana Menteri Dalam Negerinya yang jenderal juga? Kemana itu semua? Kok nggak bisa bicara dengan persoalan begini? Kok jadi diam seribu bahasa? Tiba-tiba hanya memunculkan bahwa pagar misterius gitu loh. Kok jadi pagar misterius? Pagar misterius itu orang yang sama sekali tidak diketahui, amat sangat sulit diketahui kepemilikannya lah. Ini nyata kok. Dari keterangan dari warga setempat yang pagarnya dilautin, yang lautnya dipagarin itu terjadi 6 bulan yang lalu. Dan sekarang kira-kira bulan Agustus lah sudah mulai itu, ya kan? Ada yang borongan, ada yang harian, ya, ada yang di 100.000 per hari untuk magarin laut tiap hari. Bahan bakunya juga tiap malam datang ke situ, pakai tronton yang bambu-bambu itu, ya kan? Yang memicu korban siapa? Dan itu jelas-jelas pengarangnya bilang ini punya karyawan yang magarin laut itu, ini punya Aguan. Ini kan cara-cara licik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pagarin laut, kemudian lautnya ditimbun, ya kan, lantas kemudian dibilang tanah darat, kemudian disertifikasi. Karena kenapa? Ya kan, magarin laut itu pelanggaran pidana. Betul. Apalagi ini tindakan pidana di Indonesia itu juga melanggar undang-undang hukum laut internasional. Laut itu harus bebas orang. Ini kan seperti ini. Kalau pada bungkam semua, diam semua. Kenapa diam? Rakyat sekarang nggak bodoh, tanda tanya besar. Artinya pejabat kita itu sudah disuap semua oleh mereka. Makanya diam. Ya kan?
Giliran kayak ibu nenek-nenek yang curi singkong dihukum 1 tahun. Ya kan, dia malsuin SKCK karena kesulitan cari kerjaan, dipidana, dituntut 8 tahun. Kayak Septia ya cuma karena apalagi ini cuitan di Twitter itu juga nggak nyerang perusahaan, sekarang dituntut jadi 1 tahun penjara gitu loh. Sementara nyata-nyata merugikan keuangan negara 300 triliun, lah kok dihukum cuma 6,5 tahun. Sampai Prabowo juga nyeletuk. Kok udah jelas kesalahannya kok masih aja dihukum sangat rendah sekali. Ini sama aja ya, secara tidak langsung melegitimasi lah perbuatan-perbuatan korup ketira. Jadi hukum kita ini nyata sekali itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan persoalan-persoalan ini yang menimbulkan kesejahteraan sosial nanti di masyarakat. Ini akan memicu. Ya kan, karena Aguan bukan cuma nyerang tentang masalah tanah milik pribumi, sesamanya Cina juga disikat sama dia. Cina-Cina benteng itu, ya kan? Betul. Nah, ini kita tidak ingin terulang. Kalau lihat dari sejarah bahwa dulu tahun 1013 terjadi kerusuhan antar etnis dengan etnis Tionghoa, pribumi dengan Tionghoa di Tangerang. Terus tahun 1966 ada di Makassar, ada di Jawa, ada di Solo, ada di Situbondo, Pasuruan, ya kan? Nah, Sumatera Utara juga pernah terjadi, bahkan peristiwa Mei 98 juga itu banyak sekali. Ini apa? Akibat ketidakpuasan. Jadi rakyat kalau udah capek mikir, ya kan, udah capek mencari keadilan, udah tertutup semua pintu-pintu keadilan, maka yang terjadi adalah pasti itu tadi, untuk meng-overkan situasi ini ya sudah rusuh aja. Itu yang terjadi. Fakta itu sejarah, dan ini bisa saja terus terulang. Apalagi reformasi udah 25 tahun. Siklus sejarah berubah itu antara 20 sampai 30 tahun. Ini saya khawatirkan, makanya saya ingatkan dari sekarang. Ya, panggillah itu Aguan, Salim, bertanggung jawab. Jangan sampai gara-gara ini 2 orang ini, ya kan, itu kena nanti teman-teman etnis Tionghoa seluruh Indonesia, gitu loh. Ya kan? Ini gara-gara nilai setetik rusak susu sebelanga. Betul. Itu kan. Ini jadi kalau nanti besok kemudian terjadi kerusuhan rasial, maka yang paling bertanggung jawab itu Aguan dan Antoni Salim plus dengan Jokowi yang melegitimasi itu penanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Karena ya itu tadi, ketimpangan sosial tadi mereka yang ciptakan, mereka yang melakukan kerusakan, melakukan penyuapan terhadap pejabat dan penegak hukum kita, ya kan. Mereka seperti tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi. Ketika Jerman kalah perang dunia pertama, orang Yahudi bukannya membantu rakyat Jerman. Kebetulan Yahudi itu menguasai perekonomian Jerman, saya itu malah menyusahkan rakyat Jerman. Jual roti ketika krisis ekonomi Jerman setelah perang dunia pertama itu kan Jerman kalah perang. Itu dijual sampai 5 juta. Itu yang membuat sakit hati Hitler. Makanya ketika Hitler menjadi kanselir Jerman, itu niatnya udah bulat itu. Memberantas, karena inilah orang yang bukannya bersyukur hidup di situ, bisa cari makan di situ, bisa numpang kaya di negeri itu, bukannya berbakti terhadap negeri itu, tetapi balik lagi malah menghancurkan. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, ini harus ada tindakan tegas, dan Prabowo ke depan juga dalam menjalankan konsep-konsep kerakyatannya akan sulit terwujud jika berhadapan dengan bersinggungan dengan oligarki kayak macam Sembilan Naga ini. Jadi ya, saya pikir Prabowo harus tegas lah dalam hal ini, harus berani mengambil sikap, menyelesaikan persoalan ini, jangan main-main lagi. Udah selesai lah bermain-main dengan rakyat. Rakyat udah terlalu sulit, ekonomi udah terlalu sulit. Program makan bergizi gratis Bapak pun sedang kesulitan. Uang ada di mereka semua. Ya kan, masa pakai uang Prabowo lagi? Padahal ini untuk rakyat. Ya, disita dong harta-harta mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Ya kan, baik itu dari koruptor ataupun melalui cara-cara bisnis dengan cara-cara yang curang, itu diambil aja oleh negara, kasih makan rakyat. Kita ini kekurangan uang untuk menjalankan agenda-agenda apalagi ini program kerja dari Prabowo. Ya kan? Belum lagi banyak lagi kementerian-kementerian yang dananya terbatas. Ya gimana mau menjalankan ininya? Bagaimana mau membahagiakan rakyat kalau koperasi-koperasinya aja kekurangan uang untuk dijalankan oleh masyarakat. Jadi saya kira apa yang terjadi di PIK 2 dan di Banten itu kebetulan menjadi sudah sangat berita nasional, dan salahnya juga dia mengkanter itu dengan cara menggunakan buzzer, dengan menciptakan kontra opini.
ya kan? Tiba-tiba muncul ormas-ormas, aktivis, mahasiswa lah yang membela kepentingan oligarki di sana, macam-macam pandangan, menyatakan bahwa pagar laut itu dibangun oleh jaringan nelayan Pantura misalnya, ya kan? Itu jelas rakyat tidak bodoh membaca itu. Biasa dalam waktu 8 bulan itu dananya miliaran, kok dapat duit dari mana itu nelayan, ya kan? Aneh. Dapat duit dari mana itu nanti tiba-tiba muncul. Belum lagi tambah yang di Bekasi. Katanya kemarin klarifikasinya udah ada izin. Dalam pemekaran laut nggak boleh dikeluarkan izin. Kalau keluarkan izin yang pemerintah yang kasih izin juga itu bermasalah juga itu. Bisa digugat itu. Ya kan? Dan ini amat sangat merugikan kita lah sebagai pribumi kita ini. Kita dipandang sebelah mata, diperlakukan sewenang-wenang. Ya namanya orang diperlakukan sewenang-wenang. Pasti suatu saat pasti akan marah juga. Betul. Gitu, itu Bang. Ada kemungkinan nggak sih Bang pagar ini dirobohkan karena kan Bakamla sudah marah luar biasa ya. Dia bilang sebut bahwasannya nggak mudah. Nggak sulit untuk itu robohkan, tinggal cari orangnya. Iya. Kemarin sudah dilaporkan ke KKP bahwa orang-orangnya itu udah sebutkan sama Bung Ahmad Kozainuddin. Gimana menurut tanggapan Abang? Saya pikir kalau udah ada perintah untuk penyegelan, saya kira kan selanjutnya kan harus dilakukan pembongkaran ya. Tapi dalam hal pembongkaran itu kan menggunakan uang negara. Nah dalam hal menggunakan uang negara ini kan harus ada mekanismenya. Saya pikir waktu 20 hari itu mungkin ya pemerintahan Prabowo ini sedang menyusun bagaimana agar anggaran itu yang dikeluarkan untuk melakukan pembongkaran nanti itu sesuai dengan penggunaan keuangan negara. Jangan sampai melakukan pembongkaran membela untuk rakyat, di kemudian hari diaudit ternyata dianggap korupsi. Saya kira itu juga yang harus ya kita lihatlah 20 hari ke depan. Dan saya pikir Bakamla walaupun agak terlambat bersikap dan ragu-ragu, saya kira dengan sikapnya lakukan penyegelan itu satu hal yang betul perlu kita apresiasi lah, ya kan? Dan kita tunggulah 20 hari. Kalau enggak ya saya pikir ya rakyat bertindak aja sendiri gitu loh. Ngapain sih? Saya dapat gambar kemarin bahwasannya ada swasembada nelayan gotong royong untuk robohkan gitu kan. Itu kira-kira menurut Abang sah atau tidak? Sah aja, yang namanya magarin laut itu tindakan pidana. Jadi kalau dibongkar itu justru membantu pemerintah maupun sesuai dengan ini dalam hal membersihkan pantai itu dari gangguan-gangguan pagar-pagar itu kan yang mengakibatkan mobilitas daripada nelayan setempat di situ kan menjadi terganggu. Apalagi musim hujan begini, ya kan? Musim hujan begini kan nelayan tradisional itu kan perahunya kecil-kecil. Jadi kalau perahunya kecil ya nggak bisa melaut. Kalau ombak lagi gede, ya paling mereka cari di pinggir-pinggir. Nah sekarang mau lari ke pinggir, ya gimana mau lari ke pinggir kalau udah dipagarin? Orang mau makan apa? Sementara makan apalagi ini makan gratis, makan siang gratis, bergizi ini kan belum semuanya, tidak menyeluruh seluruh Indonesia. Ini tidak merata lah, hanya sebagian besar aja. Sebagai awal Prabowo sedang menjalankan itu, terus di mana masyarakat menghidupkan keluarganya kalau semuanya dihambat oleh oknum-oknum yang tidak dan ini sangat jahat. Ini sangat jahat, dan kejahatan itu lucunya didiamkan oleh pemerintahan sebelumnya. Bahkan dikasih oleh Jokowi ditandatangani sebagai PSN. Ini benar-benar Jokowi ini benar-benar presiden oligarki. Makanya benerlah itu informasinya yang kita dapat dari Bung Andi bahwa Jokowi itu sebenarnya nggak mikirin bicarain tentang rakyat. Karena kerjanya tiap hari tuh nongkrong aja terus. Setiap hari sama 9 naga. Iya. Dan terakhir bawa militer tagih ya. Iya. Nah itu. Jadi saya pikir Prabowo nggak usah lindungi kepentingan Jokowi. Dia yang berjanji. Dan hari ini kelihatan bahwa wakil presiden janji nggak kerja. Ini menjadi evaluasi bersama kita juga. 100 hari kerja Prabowo. Saya amati bahwa wakil presiden sama sekali tidak bekerja untuk membantu presiden. Bagi-bagi susu. Bagi-bagi susu aja dan sangat tidak berkualitas. Kenapa? Suruh sambutan aja nggak mau. Itu kan bagian dari pekerjaan. Sebagai wapres ya sambutannya itu adalah nasihat. Ya kalau disuruh hadir juga nggak pernah mau sambutan, untuk apa jadi wapres? Ya kan bagaimana mensosialisasikan agenda-agenda Pak Prabowo ke depan seperti bagaimana? Memberikan counter opini, mendukung apa yang dikerjakan Prabowo. Jadi terlihat nyata bahwa hari ini Prabowo apalagi ini bekerja sendiri, dan cenderung Jokowi juga masih merasa sebagai presiden. Kunjungan sana sini minta dikawal lah, ada silaturahmi kayak gini, jadi kelihatan
apa ya, di mata publik kita ini ya ada dua matahari di republik ini. Ini bahaya, amat sangat bahaya. Nah. Jadi saya pikir Pak Prabowo nggak boleh lagi tolerir kayak gini. Udah ambil sikap tegas aja Pak, jalankan aja konsep pemerintahan Bapak. Atau juga dengan keinginan Bapak untuk menjalankan konsep-konsep kerakyatan, ingin berkhidmat kepada rakyat, ingin berjuang untuk rakyat. Saya pikir masa rakyat ingin diperjuangkan nggak mau bantu, pasti semua ikut membantu Bapak. Beberapa waktu lalu kan ada tragedi memalukan dari ya bisa disebut ya Menteri titipannya Mulyono ya, Marwarar Sirait ya, yang kita bisa indikasikan bahwasanya dia dibenci dua kubu, dari kubu Gerindra dan dari kubu PDIP ya. Ini seolah ini bisa terindikasi bahwasanya ini pemerintah Prabowo sudah mulai memihak rakyat atau mulai menyingkirkan Mulyono dari menit ke menit. Saya pikir ya titipan-titipan daripada Pak Jokowi itu kan hanya karena dia berdasarkan itu tadi. Kalau misalnya berdasarkan karena dia tim ses saja, tim sukses saja, ya kan? Bukan berdasarkan misalnya seperti Pak Prabowo rencanakan seperti membentuk kabinet Saken gitu loh. Saken artinya orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya. Lah kalau macam Are ini siapa lagi ini, Hasim aja udah nggak mau salaman kok sama dia di video itu kan. Nah kemudian juga program 3 juta rumah, 40.000 rumah. 40.000 rumah dari mana duitnya? Itu kan ada bantuan dari Qatar. Ya lakukan negosiasi siapa kemarin di Qatar sehingga turun bantuan 1 juta unit rumah dari Qatar, ya kan? Ya kalau bukan Prabowo juga atau Hasim juga. Ya terus Anda sebagai menteri ngapain? Ya kan? Ya tugas lu siapin lahan-lahan kosong milik pemerintah yang sifatnya gratis. Dan ingat, saya nonton di TV bahwa rumah itu digratiskan untuk rakyat. Jadi bener nggak nanti itu benar-benar digratiskan untuk rakyat? Jangan sampai dibangun ternyata ya koneksi-koneksi orang-orang dekat lu lagi yang miliki rumah itu dikontrakin lagi dan segala macam cara-caranya. Padahal jelas sekali masih banyak rakyat kita yang butuh perumahan, dan ini tentu saja sekali lagi saya pikir langkah tepat lah pada Prabowo harus segera melakukan tindakan-tindakan resapel ke depan, karena dengan resapel seperti itu saya yakin orang-orang yang ada di Jokowi memang kalau saya lihat banyak yang kurang cakap lah. Hanya modal karena dia sebagai influencer basar Jokowi aja dulu di kabinet itu kan sama sekali amat sangat mengganggu lah perjalanan terrealisasinya program-program kerja Pak Prabowo ke depan. Jadi Pak Prabowo ambil tindak tegas aja Pak, ya kan, ganti aja, masih banyak kok. Termasuk Sri Mulyani, udah kelamaan dia menjadi Menteri Keuangan, udah 20 tahun Pak. Jadi seakan-akan tidak ada lagi orang pintar keuangan. Dia bukan satu-satunya orang pintar masalah keuangan di Republik ini. Kalau ujung-ujungnya hanya utang-utang dia ngutang, solusinya semua juga orang bisa. Yang dipikirkan saya bagaimana menyelesaikan kekurangan anggaran tanpa tidak harus berutang. Solusinya udah banyak. Saya yakin banyak solusi-solusi lain. Cuma karena ya Sri Mulyani adalah orang dari IMF, World Bank, ya wajar. IMF dan World Bank dikit-dikit memang utang. Karena kenapa ya? World Bank dan IMF nggak bisa hidup juga kalau nggak bisa dapat apalagi konsumen dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini harus dihentikan gitu loh. Oke, siap Bang. Nah, terakhir Bang, harapannya ketika memang soal laut, pagar laut dan titipan-titipan Mulyono ini dia juga disingkirkan oleh pemerintahan Prabowo ini Bang, gimana Bang? Ya saya kira ya publik juga kecewa lah ya, karena jujur aja publik hari ini udah jelas-jelas kecewa. Banyak yang terungkap apa yang menjadi kinerja Jokowi selama 10 tahun itu kan ternyata terbukti gagal, termasuk buruh hari ini. Hari ini kami ada audiens dengan DPD RI dalam rangka melawan kebijakan Jokowi 10 tahun, yaitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan diterima DPD. Dan DPD tadi terima, dan siap kita bersinergi dengan DPR RI sekarang bagaimana membuat undang-undang yang pro rakyat, yang sesuai dengan visi misi daripada konsep-konsep kerakyatan daripada Pak Prabowo. Dan ngapain juga sih pertahankan? Ya memang kalau nggak becus kerja tidak bisa memajukan, dan nyata tidak mampu bekerja secara maksimal mewujudkan program-program kerja Prabowo yang tentu saja kesulitan karena memang anggarannya kemarin udah terlalu banyak dipakai oleh Jokowi. Ya kan? Utang beribu-ribu triliun, sehingga hari ini ya APBN kita hanya habis untuk membayar bunga utang saja. Dan ini kan ya itu tadi ya, sekarang mereka ada di sini. Kalau ada di sini
Ya kan di kabinet Prabowo ya dia akan menjadi benalu, menjadi duri dalam lagi, hanya membebani saja. Banyaklah orang-orang pintar di sini yang bisa memahami konsep kerakyatan dari Pak Prabowo, dan mereka siap bekerja, dan mereka pasti akan mendapat dukungan rakyat, karena hari ini yang mendukung Jokowi itu hanya tinggal basarnya doang. Udah nggak ada pendukung-pendukung Jokowi yang nyata, ya paling tinggal berapa-berapa aja. Ya kalaupun rame-rame di Solo sana kayak pusat destinasi itu kan hanya berapa segelintir orang aja lah, nggak masif lah. Dari total bayaran semua. Iya 280 juta lebih orang rakyat Indonesia, ya cuma diwakili segitu kan tidak mewakili sebenarnya suara hati rakyat yang sebenarnya, karena ya jumlah mereka tidak signifikan, nggak banyak. Betul. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini Pak Prabowo berani mengambil sikap, melakukan segera reshuffle, karena 100 hari nggak usah tunggu 6 bulan lagi lah, 100 hari ini aja udah cukup lah. Saya pikir udah cukup untuk mengevaluasi semua daripada pembantu-pembantu Bapak, menteri-menteri Bapak yang memang masih banyak yang kurang cakap, bahkan ada yang terlibat jadi mafia judi online itu, menteri koperasi itu Pak Ado. Ya kan, itu parah sekali itu. Dan sekalian lagi terakhir nih, Menko Komdigi juga malah basar Jokowi yang diangkat jadi staf khusus itu. Oke Bang, semoga menjadi pencerahan ya, dan lagi pula kita masih menanti sepak terjang Pak Prabowo atau rezim Prabowo agar bisa ya memperbaiki kerusaknya demokrasi yang sudah benar-benar dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Hancur lebur hingga demo pun berbusa-busa, malah ditangkap dan dikriminalisasi. Baik guys, sekian. Rocky Gerung, bajingan tolol. Bajingan tolol ya, bajitol ya. Memang sosok bajingan tolol itu memang tetap harus segera dipenjara dan segera ditangkap ya, agar tidak lagi merusak iklim demokrasi di Republik kita ini. Baik guys, sekian dari saya berdua dari ujung negeri antah berantah bersama saya orang lembur dan Bung Daeng Wahidin ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.